kali ini narasumber kita ini pemenang Koko Cici Jakarta 2025. Ya, betul. Ada Revalina Tansen. Iya, sebagai Cici, selamat ya. Terima kasih kok. Oke, kemudian Marco Koko Jakarta. Woi, kokonya banyak nih, guys. Oke, kita mau perkenalan dulu nih ya. Ini sangat fresh banget karena seneng ya. Mungkin kita pengen tahu lebih dalam lagi dari Revalina dan juga Marco. Dari Ladies First ya, dari Revalina. Boleh. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Silakan perkenalan. Halo, salam kenal. Aku Revalina Tansen, bisa dipanggil Cici Revalina. Ininya apa? Kesibukannya apa nih, Revalina? Kesibukan aku sebagai mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi. Oh, dokter gigi. Iya, Oke. di Universitas Indonesia. Wah, UI. Iya. Sekarang angkatan berapa? Lagi semester berapa? Sekarang masuk semester 5. Semester 5. Oke. Bisa bagi waktu ya dengan kompetisi ini ya. Oke. Marco? Halo, perkenalkan nama aku Marco. Iya. Aku alumni dari Podomoro University. Oh, Podomoro. Dan, Oke. kesibukan aku sekarang lagi bekerja di dunia F&B. F&B sebagai apa nih di F&B-nya? Aku nerusin bisnis dari orang tua. Oke. Dan kurang lebih pekerjaan aku lebih kayak chef gitu-gitu. Oh, chef. Ya. Oke, nggak apa-apa, boleh di-spill apa nama brandnya. Oke, Biar promo juga. Nama bakery-nya itu Sinacake gitu. Sinacake. Iya. Oke, di mana ininya? Kita ada di Jakarta dan juga di Bekasi. Oke, Jakartanya di apa? Jakarta ada di Jakarta Barat, Utara juga ada. Mungkin berdiri kalau sendiri atau maksudnya di dalam mall atau itu dari ruko gitu sih. Jadi ruko ya? Ruko banyak kan ya. Sip, nanti boleh kapan-kapan kita datang review gitu ya. Ya. Jadi chef? Jadi chefnya ya bantu-bantu. Gitu. Kalau bicara chef, only bakery only atau ada juga makanan-makanan lainnya? Kalau di kita itu banyakan lebih kayak bakery dan juga bolu dan juga kue ulang tahun sih. Jadi kalau untuk makanan sejauh ini masih belum, mungkin next ke depan pengen banget ada makanan juga savory food. Oke, sip. Nah, kenapa nih kalian bisa ikutan kompetisi Koko Cici nih? Oke. Revalina dulu deh. Sebagai keturunan Tionghoa, saya merasa bahwa saya perlu belajar lebih dalam lagi terkait budaya-budaya yang kami miliki. Dan saya melihat Koko Cici Jakarta menjadi wadah yang tepat untuk belajar bersama-sama dan juga memperkenalkan serta mempromosikannya ke masyarakat luas, terutama ke generasi muda. Generasi muda. Iya. Taunya dari mana? Tahu dari media sosial, di Instagram. Oke. Kalau Marco? Kalau dari aku sendiri, awalnya aku ingin pastinya berdedikasi ya. Sebagai generasi muda, aku melihat bahwa kita itu mungkin masih mengetahui hanya sebatas Imlek atau beberapa acara lainnya. Dan aku pengen di sini sebagai Koko Cici Jakarta mewakilkan dari kita semua ingin menunjukkan bahwa kita itu ada berbagai macam budaya seperti Hari Bacang dan juga Hari Onde dan juga beberapa program-program kerja lainnya yang bisa kalian sendiri lihat di Instagram kita, yaitu Koko Cici Jakarta. Dari situ kita ingin menunjukkan bahwa program kerja kita itu ada berbagai macam dan juga bisa menunjukkan bahwa ini bermanfaat dan juga meningkatkan pariwisata juga di Indonesia pastinya, khususnya di Jakarta. Meningkatkan pariwisata juga, khususnya di Jakarta. Oh, keren. Nah, kan juga banyak activity ataupun juga dalam kompetisi ini kan. Nah, apa aja sih kegiatan pada saat kompetisinya? Nah, mungkin tantangan yang dihadapi seperti apa? Silakan, Revalina. Kalau dari kegiatan kompetisinya sendiri, ini berlangsung cukup lama, mulai dari hari audisi. Di sini kami diperiksa data diri, interview, dan juga ada pos unjuk bakat. Oke. Nah, bakatnya apa nih? Waktu itu saya menari tradisional. Tradisionalnya dari? Tari kreasi Betawi. Oh, dari Betawi. Iya. Kok bisa gimana? Jadi waktu SMA saya ada ikut ekstrakurikuler tari tradisional, dan di situ saya belajar banyak tari tradisional dari Betawi, Jaipong, Kalimantan, dan lain sebagainya. Nah, setelah hari audisi, kami ada semifinal 2 hari
Hari pertama ada FGD. Apa tuh FGD? Focus Group Discussion. Oke. Jadi setiap grup itu kita diberikan tantangan atau challenge, mulai dari cara menyelesaikan suatu masalah seperti ada games, cara merakit menara siapa yang lebih tinggi. Oh iya, menara. Iya. Dari apa menaranya Waktu dibangun? itu dari stick spaghetti. Dan Stick juga spaghetti. dari botol Iya. plastik. Bisa itu disusun-susun gitu ya? Dan juga marshmallow ya, kita buat Iya, menara dari betul. marshmallow dan juga Oh, ya? stick spaghetti. Jadi bagaimana cara kita berpikir secara cepat dan juga efisien gitu. Iya, dan dilihat juga bagaimana kita bisa bekerja sama dengan tim, beradaptasi dengan cepat karena kita baru saling kenal juga hari itu. Satu tim berapa orang waktu itu? Oke, itu sekitar 5 sampai 8 orang. Di mix ya? Iya, di mix. Koko cicinya di mix gitu Iya, ya? betul. Oke. Iya. Terus ada juga selain yang keterampilan, diuji juga bagaimana kita berpikir kritis dalam program kerja Koko Cici, membuat sebuah inovasi dari 5 program utama kami. Ada Imlek, Bakcang, Mooncake on Day, dan pemilihan Koko Cici. Iya. Jadi kalian masing-masing punya program untuk mendukung 5 hal tersebut ya? Iya, kita diberi uji coba lah. Uji coba. Uji coba ya, ide-ide ya. Iya, Benar, diberikan tema, kemudian bagaimana kita bisa menyusun struktur secara garis besar proposalnya. Oke. Oh. Iya, dan langsung mempresentasikannya di hari itu juga. Oh. Itu dalam grup atau sendiri-sendiri tadi? Grup. Tetap grup ya? Dan setiap Oke. orangnya di grup itu mempunyai perannya masing-masing. Aku kalau mau nambahin silakan ya. Oh, iya, boleh. Kepikirannya ya. Iya kan coba tahu Mungkin kepikiran. tadi, Cireva nambahinnya dari audisi sampai semifinal ya. Iya. Nah kalau dari aku mungkin pas setelah semifinal. Jadi Oh. kita itu di dedikasi selama 30 hari ya. Oh ya, Itu 30 ada hari, ada oke. karantina, dan karantina itu bukan hanya sekedar Offline kita- kantinanya offline atau offline online? dan juga online. Iya. Nah, iya. Nah kalau kuliah mah itu gimana tuh? Nah, kita cukup membagikan waktu. Jadi pada Oke. saat kita offline, kita Oke. diberikan waktu di jam 6 sore sampai jam 10 malam. Jadi tidak mengganggu aktivitas pekerjaan kita gitu. Oh, nggak ganggu jadwal kuliah kamu dan Benar. juga kamu sebagai chef ya. Iya. Jadi tenang aja ya, maksudnya kalau Iya, buat iya, teman-teman iya. yang mau ikut Koko Cici, jadi bisa Bisa diatur maksimalin ya sih, waktunya. bisa. Iya. Dan juga pada saat karantina ini kita bukan hanya sekedar menunjukkan bakat kita, tapi kita diuji secara public speaking dan Oke. juga tim leader kita, bagaimana kita melihat bahwa permasalahan ini bukan hanya langsung kita fokusnya ke masalah, tapi bagaimana kita menyelesaikan secara solusi dan berkelompok. Karena Koko Cici itu satu. Iya. Iya Kita bagus ya. iya. Nah kalau kalian berdua ini this is first time-nya atau gimana? Pernah ikutan kompetisi pageant juga atau seperti ini atau gimana? Sebelumnya saya ada pernah ikut ajang pageant juga tahun 2023, Miss Mm-mm. Jakarta Fair. Oh, Miss Jakarta Fair. Iya. Berarti sering ya. Datang ke Jakarta Fair masih sering. Iya. Tapi beda konsep lah ya. Beda. Iya, Kalau iya. di Koko Cici ini lebih kompleks lagi Mm-mm. dalam seleksi, Mm-mm. terutama karena kita pertama ada hari audisi, Mm-mm. hari semifinal. Iya. Kemudian Oke. ada pra-karantina, Oke. karantina, deep interview, Iya. terus ada malam unjuk bakat dan grand final. Jadi cukup panjang proses seleksinya dan juga lebih selektif lagi. Dan pada saat Iya. di interview kita juga ditanya dengan 7 pertanyaan, maksudnya dari berbagai 7 macam pos. cabang, 7 pos gitu. Jadi saya tanya gini udah biasa lah ya. 7 pos ada 7 pos, dari ya? budaya, ada Oke. sosial, dan juga ada public speaking, dan juga ada dari pemerintah dan juga pariwisata ya. Kira-kira ada yang tambahin? Ada dari psikologi juga. Iya. Mm-mm. Wah lengkap ya. Iya. Udah kayak kuliah nih. Maksudnya semua udah nguasain jadinya. Iya, Iya. itu Iya. merupakan dasar sih sebagai Koko Cici, sebagai duta pariwisata, budaya dan sosial, bagaimana kita untuk persiapan ke depannya menjadi seorang duta. Iya. Nah, waktu kamu kompetisi ini ada berapa jumlahnya, berapa banyak yang ikutan menjadi finalis atau finalis ya? Iya. Ada untuk berapa? Finalisnya ada 32 orang. 30 orang ya. Jadi karena kami dipasangkan Cici dan Koko, sehingga ada total 16 pasang. 16 pasang. Emang nih awalnya udah sepasang nih? Maksudnya Tidak. apa beda ya? Beda. Jadi pada saat awal itu pada saat audisi kita diseleksi ya, dari 100 kita dipilih di semifinal di 50. Mungkin setauku lebih dari 100 ya Cireva Iya. ya. Dari Lebih lebih dari dari itu ya? 100 itu kita dipilih ke semifinal. Semifinal tuh 50 besar. 50 besar. Dan 50 besar itu nanti dipilih lagi ke 32
Iya. 32 itu berarti 16 pasang. 16 pasang. Dari 16 pasang itu udah fix jadi finalis Koko Cici Jakarta. Dari Koko Cici finalis itu kita terpilih lagi ke 7 best. Ya, jadi 7 couple. besar. 7 couple besar ya. Tapi dari 16 pasang itu udah termasuk dalam program kerja kita selama 1 tahun ini. Oh, 16 pasang itu udah ikutan program kerja, ya bisa kemana-mana. Tapi yang dari 7 pasang, jadi the winner langsung winner 1 pasang. Untuk dari 16 pasang Iya, dipilih 7 7 pasang kan? Nah, Iya. dari 7 pasang Jabat sebagai Menjabat beberapa ada title-nya. yang dari kayak dari kita itu Oke. Koko dan Cici. Dari yang kedua ada wakil satu. ada wakil. dua. Oh, ada sebutannya gitu ya. harapan 1, harapan 2 Iya. dan Ada juara favorit Juara dan favorit. juara berbakat. Oke. Iya. Dan di sini kita nggak menutup kemungkinan untuk setiap program kerja kita ada tim PIC-nya. Jadi kayak Tim PIC. bukan hanya Oke. dari 7 pasang aja. itu, tapi dari 16 semua itu bisa ikut jadi Iya. ketua acara. 16 pasang itu sudah menjadi keluarga Koko Cici Keluarga Koko Jakarta. Cici. Ya saya suka lihat gitu kadang di mall suka ada kayak talent show atau Iya. apa ya. Seru ya. Seru banget Talk sih. show juga. Ada talk show juga. Wah, boleh nih. Ya, kebetulan kita juga sering ada event bazar. Nah, mungkin boleh dikolaborasikan. Jadi bisa talk show atau bisa talent show di bazar itu juga tuh. Ya, boleh Pastinya banget. dong. Iya, Nanti nanti bisa saya ngobrol. diajak Korubi pastinya untuk Iya. di beberapa event kita ya, Ci. Iya dong. Tadi kan Revalina talentnya untuk menari ya. Iya. Kalau Marco apa talentnya? Kalau aku pastinya di background aku kuliner, pastinya aku menampilkan pada saat talent show yaitu mendekorasi kue ulang tahun. Oh, Iya, dekorasi jadi, ulang tahun. Iya. Ya, mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang tahu kalau dekorasi kue ulang tahun tuh biasanya kayak lama ya. Iya, Tapi aku kemas itu dalam waktu 5 menit. 5 menit jadi? bagaimana ya? Tapi udah jadi itunya dong ya, kue dasarnya udah jadi ya. Dasarnya udah jadi, tapi kita kayak ada Mendek. buat sesuatu yang Oke. kayak krim gitu di pinggirannya dan hiasan-hiasan menarik lainnya. Dan Iya, itu iya. jujur tantangan banget buat aku ya, sambil ngomong gimana caranya supaya 5 menit jadi. Dan juga di akhirnya aku buat kayak semacam cake yang bisa dibakar. Jadi the flame-nya. Waduh, entertaining jadinya ya. Dan sesuai juga dengan tema Koko Cici Jakarta tahun ini. Bener, Iya. sesuai juga. Ya itu apa sih? Igniting Jakarta's Flame, Iya. Leadership of Today. Today. Bisa aja lo memasukkan ini Iya. ya. Iya. Makanya mesti cepet tanggap ya langsung. Bener. Betul. Langsung terpukau semua lah ya. Udah menang satu poin tuh. Sampai gitu ya. Iya betul. Ada Tapi bener-bener pada saat talent night ini bener-bener luar biasa sih. Maksudnya bukan hanya dari kita sebagai Koko dan Cici, tapi juga tim kita yaitu 32 keluarga Koko Cici ini luar biasa talent-talentnya. betul. Dan unik-unik juga talent Unik-unik, show-nya. iya. Ada yang main yoyo. Main yoyo, Iya. oke. Kemudian ada juga yang main drama, main drum. main Jadi beragam talent night show. Main drumnya nggak pakai api tuh. Mungkin bisa diaplikasiin ya. Iya, buat- teman-teman Iya. ya. Lu kue bisa kan jarang juga ya, kecuali pakai lilin ya. Tapi ini Iya, beda aku kayak pakai kertas nanti bisa dibakar. oh. Iya. Bisa lihat IG-nya di Koko Cici Jakarta. Nanti ya, iya. Oke, nanti coba ya kita selipin di sini juga biar itu ya. Boleh. Oke, nah udah ada planning dalam waktu kedepannya apa aja yang kalian akan lakukan nih sebagai Koko Cici Jakarta? Silakan. Tentunya melaksanakan 5 proker utama kami dan yang terdekat adalah Mooncake Festival. Mooncake. Iya. Oke. Dan Mooncake ini akan diadakan bulan Oktober. Jadi untuk teman-teman stay tune di Instagram kami untuk informasi terbaru dan boleh ikutan juga Mooncake Festival ikut meramaikan. Dan untuk empatnya itu, 4 acaranya kita ada Hari Raya Onde yang akan mendatang ya. Iya. Hari Raya Bakcang dan juga Hari Raya Imlek, dan juga yang terakhir adalah pemilihan Koko Cici Jakarta. Seperti itu. Dan di selipan dari acara-acara kita juga ada namanya Koci Talk ya, Koci Talk, Koci Koci Talk. Peduli, dan Oke. juga baru-baru ini kita ingin membuat yaitu Koci Sport. Jadi benar-benar ya buat teman-teman dari Koci Iya, itu iya. biar lebih bonding dan juga Iya. lebih kumpul, kita mengadakan Koci Sport. Oke. Bisa bermain badminton dan juga ada pedal yang baru-baru Udah ini. Wah, iya, mantap tuh. Iya. Jadi kita mengikuti tren juga. Iya. Betul. Oke, nah kalau bicara soal tadi ya rencana ke depan itu ya. Nah, biasanya event-event ini diadainnya di mana aja sih? Udah ada tempat tetap atau basically tergantung?
sebenarnya kalau untuk kita sendiri kita masih mencari tempatnya. Kalau dari tahun lalu mungkin ada beberapa tempat seperti di Aloha dan juga di Hub Life. Tapi untuk acara Mooncake ini kita masih cari tempatnya, fixnya kapan dan secepatnya akan dikabarin. Talent show saya lihatnya di Hub Life tuh. Iya, itu tahun lalu. Tengah-tengah atriumnya tuh ya. Iya, dilihat banyak orang juga ya. Betul. Jadi memang untuk tempat sendiri kita biar pindah-pindah sih. Karena tujuannya juga untuk memperkenalkan ke masyarakat luas supaya lebih luas lagi jangkauannya. Oh iya. Ya kalau gitu nanti boleh juga di bazar nih. Jadi biar banyak yang tahu juga nanti ya. Nanti kita ngobrol lebih lanjut. Iya, nanti bisa lah hubungin Ci Ellen ya. Ngomongnya sama Ci Ellen dulu ya. Iya. Oke, nah dari kalian berdua nih yang udah memenangkan kompetisi ini, nah experience apa sih yang kalian dapetin bisa di-share ke teman-teman yang nonton nih? Silakan Reva. Kalau untuk experience-nya tentu ada banyak kesempatan baru. Salah satunya seperti hari ini diundang di podcast Korubi. Oh iya. Iya, dan kedepannya akan ada banyak juga agenda penugasan, baik itu bertemu dengan tokoh-tokoh ataupun dari IKOCI Indonesia. Terus juga bisa berkunjung ke pelantikan duta-duta yang ada diundang di Jakarta. Sering ya. Iya, perwakilan dari duta-duta pariwisata maupun duta-duta kampus. Kalau dari aku sendiri sih banyak banget pastinya pengalaman. Yang dulunya aku nggak pede ngomong di depan umum, biasa dekorasi kue, dan sekarang udah bisa ngomong di depan umum, dan juga public speaking dilatih, leadership, bagaimana cara kita memimpin, bagaimana kita mengambil keputusan secara cepat dan tepat, gitu sih. Iya. Leadership yang utama juga sih kok, karena sebagai Koko dan Cici Jakarta, kami juga harus dilatih leadershipnya untuk memimpin angkatan kami, Koko Cici Jakarta 2025, untuk melaksanakan program kerja kami setahun ke depan. Wah, mantap. Tapi saya tertarik tadi sama kue yang tadi ada apinya itu kan. Wah, itu kayaknya bisa viral tuh. Kalau viral toko lu jadi rame. Nanti saya coba pesan ya. Siap. Iya, kan ya sesuatu yang unik ya. Benar. Kadang kan kalau dulu kan kue ulang tahun dalamnya ada uang dolar. Iya, bisa kan? gitu ya. Nah, kalau yang kebakar ini kayaknya baru denger nih. Jadi ada magic. Iya, ada magic kan. Orang kan suka yang unik-unik ya. Iya. Ya kadang sekarang kayak resto Chinese food itu udah nggak cuma makanan doang, tapi bagaimana penyajiannya. Terus kayak ada tehnya bisa pakai magnet tutup keluar. Wah, itu kan yang unik-unik ya. Nah, itu jadi orang datangnya karena pengen lihat apa pengen merasakan experience ya. Untuk experience. Oh iya, it's good tuh. Jadi emang ide harus kreatif ya. Harus kreatif. Tapi udah mulai ada yang pesen dong. Kalau pesen sih pasti ada. Itu yang ide ya unik ya. Kayak gitu. Iya, lumayan berarti nambah calon konsumen ya. Oke, dalam memenangkan kompetisi khususnya kalau Cici, ya kan pasti masing-masing punya strateginya nih. Kayak lu tadi strateginya salah satu udah itu ya. Nah, apa yang menjadi core value atau rahasia suksesnya ala kalian berdua nih? Evalina. Oke, baik. Untuk kunci suksesnya menurut saya justru adalah just be yourself. Bagaimana kita membawakan diri itu yang penting kita dapat enjoy the process dan juga mindsetnya sih yang paling penting. Kalau kita di sini sebagai duta untuk melayani, bukan mencari juara atau title. Dan yang terpenting lagi adalah ya kita harus memberikan yang terbaik selama proses karantina maupun setelah ke proses karantina. Jadi selama penugasan, proker-proker Koko Cici Jakarta, bagaimana kita memberikan komitmen dan juga yang terpenting juga setelah melakukan do the best and let go to the rest. Memang katanya nggak penting siapa yang menang, tapi tetap aja yang diekspos yang menang. Udah deh, yang di berita siapa? Foto kalian berdua kan? Iya kan? Iya, oke lanjut. Kalau dari saya pastinya karena berkat kemuliaan Tuhan pastinya aku bisa sampai di sini, karena jujur tanpa dukungan dari orang tua, tanpa doa itu orang tua semua, support ya? Iya, orang tua support banget. Aku nggak bisa mungkin duduk bisa sama Korubi sama Cirevalin ya. Terus juga just be yourself, bener juga kata Cirevalin. Jadi apapun yang kita lakuin, apapun yang kita kerjakan tetap tenang, jangan panik gitu sih. Terus juga hati yang tulus menurut aku itu salah satu jalan terpenting buat kita menunjukkan bahwa kita sebagai Koko Cici Jakarta ingin
menunjukkan bahwa duta pariwisata itu adalah hal yang dapat dikembangkan untuk masyarakat luas pastinya. Seperti itu. Iya, iya, kayak jalan ninja nih. Itu dia. Wah, keren. Ya, kalian kan jadi sosok inspirasi juga nih ke depannya buat anak-anak muda, khususnya bagi teman-teman yang mungkin akan ikutan gabung Koko Cici nextnya ya, mungkin pemilihan nextnya gitu kan. Dan juga sekarang ya kan lagi disorot nih kalian berdua kan sebagai inspirasi tokoh, jadi khususnya pemenang kan. Nah, ada nggak tips dari kalian nih buat anak-anak muda gitu kan, mungkin yang masih bingung arahnya kemana gitu kan. Nah, ada pesan nggak dari Koko Cici Jakarta 2025 nih? Silakan. Dari Mako dulu aja. Iya. Kalau dari aku, jangan pernah lewatin kesempatan, karena kesempatan tuh nggak datang 2 kali. Jadi bagi kalian yang mungkin melihat di sini, nonton YouTube ini, kalau udah tahu ada Koko Cici, boleh banget buat join pastinya. Terus juga jangan pernah takut untuk memulai sesuatu yang baru, karena jujur aku awalnya tuh cuman ngestak hanya di bidang kue, dan aku dulunya memang pernah ikut lomba dan memang menang di situ. Dan aku ngerasa kayak kok kayaknya hidup flat banget. Coba ikut pageant, coba ikut Koko Cici Jakarta, karena itu mendukung kalian buat tumbuh menjadi orang yang lebih luar biasa banget pastinya. Kalau dari aku kurang lebih juga setuju dengan Ko Marco, karena setiap hari yang baru itu adalah kesempatan baru untuk belajar hal baru. Dan kalau misalkan bukan kita yang bergerak untuk maju keluar dari zona nyaman, siapa lagi? Karena kita yang bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Dan inilah kesempatan emas kita sebagai generasi muda untuk belajar, berkembang, mencoba banyak hal baru, explore hal baru. Dan karena masa muda juga nggak keulang 2 kali nih. Jadi inilah waktunya, saat yang tepat untuk banyak mengeksplor hal baru. Wah, keren banget. Thank you so much ya Reva dan juga Marco udah berbagi ya, memberikan inspirasi. Sukses selalu buat kalian berdua ya, semoga apa yang menjadi cita-citanya tercapai. Oke, teman-teman, thank you udah menyaksikan program ini. Semoga bermanfaat buat khususnya anak-anak muda ya, berkarya, bermanfaat ya, dan juga pastinya bisa mengembangkan potensi dalam diri. Sampai jumpa next episode. Saya Ruby Irfan dan juga ada Revalina dan juga Koko Marco. Bye bye.